Imagine all the people living in peace. Ya, mungkin suara saya nggak semerdu John Lennon ya, tapi ya dalam sepenggal lirik lagu itu memang John Lennon membayangkan sebuah dunia yang damai untuk semua orang dan bebas dari peperangan. Memang terdengar agak utopis. Tapi sesuai judul lagunya sendiri, sepertinya impian Lennon memang hanya akan menjadi imajin belaka. Sejarah umat manusia terus diliputi peperangan dan konflik kekerasan, seperti yang terjadi dalam perang Rusia-Ukraina hari-hari ini. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ekonomi global yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 tiba-tiba terhantam kembali dengan dampak konflik Rusia-Ukraina. Dunia pun menghadapi sebuah ancaman baru berupa krisis energi global. Harga minyak dunia sontak melonjak tinggi sampai melebihi $100 per barrel. Nah, melonjaknya harga minyak dunia ini ternyata sangat berdampak bagi kita di Indonesia. Sebagai net importer minyak atau importer minyak yang besar ya, Indonesia terpaksa menggelontorkan lebih dari 500 triliun rupiah untuk subsidi BBM. Agar Anda, saya juga tetap bisa menikmati harga Pertalite, solar dan macam-macam sesuai dengan harga saat ini. Tapi memang gak selamanya konflik perang yang mengakibatkan krisis minyak dunia itu berdampak buruk buat Indonesia. Kita sedikit mundur ke masa lalu. Situasi krisis Rusia-Ukraina hari ini mengingatkan kita pada perang Yom Kippur pada tahun 1973 dulu yang tidak disangka-sangka berujung pada menguatnya perekonomian Indonesia sehingga mampu mengakselerasi program-program pembangunan yang menjadi fondasi penting pemerintahan otoriter Orde Baru. Perang Yom Kippur ini merupakan kelanjutan konflik besar antara negara-negara Arab dan Israel. Tepat pada 6 Oktober 1973 berbarengan dengan Hari Raya Yom Kippur yang dirayakan oleh umat Yahudi, secara tiba-tiba Suriah dan Mesir menyerbu Israel. Tanpa merasa kesulitan, barisan tentara Mesir dan Suriah ternyata berhasil merangsek masuk ke wilayah Israel. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari perjanjian persahabatan antara Mesir dan Uni Soviet. Soviet menggelontorkan banyak sekali bantuan persenjataan canggih sebelum perang ini dimulai. Jet-jet tempur Israel tak berkutik ketika melewati rudal-rudal bikinan Soviet. Tank-tank Israel pun masih kurang tangguh di hadapan peluru-peluru anti-tank Soviet yang berhasil menghancurkan banyak unit lapis baja Israel. Melihat rival besarnya berperan penting dalam pertarungan, Amerika Serikat jelas nggak mau ketinggalan. Saat dunia masih dalam suasana perang dingin, Amerika punya tekad akan memenangkan Israel atas negara-negara Arab dengan mengirimkan bantuan persenjataan. Agak mirip kan dengan Rusia dan Ukraina hari ini. Nah, tatkala Israel mulai berpaling ke Amerika Serikat lantaran pasokan persenjataannya semakin menipis, negeri Paman Sam itu tidak ragu mengirimkan paket persenjataan senilai $2,2 miliar kepada Israel. Nah, di saat Amerika Serikat mulai menunjukkan keberpihakannya secara terang-terangan, inilah dunia Arab mulai murka. Satu persatu negara Arab melakukan embargo secara menyeluruh terhadap Amerika. Sejumlah negara-negara Arab yang merupakan eksportir minyak terbesar yang tergabung dalam OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries pada akhirnya melancarkan embargo minyak terhadap Amerika Serikat dan Belanda, dua negara pendukung utama Israel. Produksi minyak Arab pun sengaja diturunkan hingga 25% dan sebagai akibatnya harga minyak dunia melambung tinggi. Singkat cerita nih, perang kemudian berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata yang dinegosiasikan oleh Dewan Keamanan PBB.
Perang memang sudah selesai, tapi cerita tidak berakhir sampai di situ. Meski peperangan berlangsung hanya kurang dari 1 bulan, embargo dan pembatasan minyak oleh negara-negara Arab terus berlanjut. Disinilah cerita krisis energi global dimulai. Selama 6 bulan lamanya, harga minyak terus meroket 4 kali lipat. Puncaknya, akhir tahun 1973 lonjakan harga minyak dunia menyentuh angka 11,65 US dollar per barrelnya. Kalau mendiang Raja Iran, Shah Reza Pahlavi atau Shah Iran dulu punya ungkapan, minyak adalah kutukan. Sepertinya kutukan itu memang sedang menjangkiti dunia barat. Krisis minyak global tahun 1973 yang ditandai dengan kenaikan harga minyak hingga lebih dari 300% juga memicu stagflasi dan krisis ekonomi di berbagai negara. Bahkan di Amerika Serikat, potret antrian panjang di pom bensin memenuhi halaman depan berbagai surat kabar sehingga memicu kepanikan atau rush. Kebijakan pemotongan dan penurunan konsumsi bahan bakar minyak kemudian diberlakukan. Berbeda lagi dengan Inggris yang bahkan sampai harus memotong ketentuan hari kerja menjadi 3 hari per minggu demi mengurangi konsumsi listrik. Demi mengakhiri dampak krisis energi, berbagai cara mulai ditempuh. Selain meningkatkan upaya diplomatik agar mengakhiri embargo minyak yang terjadi, berbagai negara mulai mempertimbangkan sumber-sumber energi alternatif. Amerika menjadi salah satu negara yang mulai mengarahkan perhatiannya pada sumber energi terbarukan seperti energi angin dan matahari. Bahkan, Asosiasi Energi Internasional juga dibentuk di akhir tahun 1974 guna merespon disrupsi pasokan minyak global dengan membangun sistem cadangan energi strategis. Catatan baiknya, Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang terpukul dampak krisis energi pada tahun 1974, sehingga nggak perlu pusing nih memikirkan sumber-sumber energi alternatif. Sebab faktanya negara kita waktu itu masih menjadi negara pengekspor minyak dan bahkan tercatat sebagai salah satu anggota OPEC atau Organizations of Petroleum Exporting Countries. Jika minyak adalah kutukan ya, kita bisa katakan bahwa kutukan itu nggak berlaku buat Indonesia. Sebab lonjakan harga minyak justru mendatangkan rezeki nomplok bagi Indonesia. Sekaligus kekuasaan rezim Orde Baru waktu itu juga ikut dibantu dan tertopangi. Indonesia seketika menikmati bonanza minyak atau oil boom. Sontak saja, pemerintah Orde Baru punya modal besar kemudian untuk membiayai pembangunan dan investasi di berbagai bidang. Komoditas minyak mendatangkan pendapatan besar dari ekspor maupun pajak perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia. Hanya dari komoditas minyak saja, pendapatan negara naik 3 kali lipat. Bahkan hingga akhir dekade 1970-an, hampir setengah dari pendapatan negara bersumber dari pendapatan minyak. Berkat keuntungan oil boom, pemerintah dapat menyisihkan porsi anggarannya guna menaikkan gaji PNS, kemudian menaikkan gaji guru-guru, membangun berbagai sekolah, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan macam-macam. Berbagai program-program di sektor pendidikan dan kesehatan kemudian diluncurkan, termasuk membangun ribuan sekolah Inpres dan Puskesmas. Masih ingat kan Inpres Desa Tertinggal? Nah, itu tuh hasil pembangunan dari oil boom. Tapi soal minyak bumi ya, bicara juga soal kekuasaan. Bonanza minyak menjadi modal utama untuk meluaskan kekuasaan Orde Baru. Seperti diungkap sendiri oleh seorang pengamat oligarki yang meneliti soal oligarki ya, Jeffrey Winters. Oil boom secara mendasar mengubah dinamika kekuasaan oligarki di Orde Baru. Kelompok oligarki militer yang berkuasa sejak Soekarno hingga kelompok oligarki Tionghoa yang sudah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan rezim Soeharto. Namun seperti biasanya, memang kekuasaan perlu bahan bakar baru demi memperpanjang umurnya. Melalui keuntungan besar yang mengalir ke kas negara imbas dari bonanza minyak, Soeharto jadi mampu memasukkan konglomerat-konglomerat pribumi serta anggota keluarganya sendiri sebagai bagian dari penyangga kekuasaan. Banyak lembaga dibentuk dan dikelola di bawah kendali Soeharto demi kepentingan aktor-aktor oligarki.
Bulog misalnya, dan Pertamina. Jadi salah dua lembaga yang menjadi sarana kebutuhan oligarki untuk menyangga kekuasaan Orde Baru. Nggak sedikit juga aktor-aktor oligarki atau jaringan bisnis ini yang akhirnya mendirikan kerajaan-kerajaan kecilnya sendiri. Kita bisa sebut saja beberapa tokoh kepercayaan Soeharto, misalnya di Rut Pertamina Ibnu Sutowo sebagai salah satu jenderalnya ya. Dalam mengelola kerajaan kecilnya, Ibnu Sutowo bahkan membuat mayoritas posisi manajemen top Pertamina diisi oleh anggota-anggota keluarganya sendiri. Dari mulai adik iparnya diangkat sebagai asisten umum, kemudian ponakannya sebagai direktur administrasi dan keuangan, sampai teman dekatnya sekalipun diangkat di posisi-posisi direksi junior Pertamina. Kasus Ibnu Sutowo jadi satu bukti bagaimana bonanza minyak juga dimanfaatkan demi meluaskan jejaring kekuasaan pribadi. Namun, gak semua keuntungan minyak harus masuk ke kas Pertamina. Tak sedikit yang justru bertransformasi menjadi banyak perusahaan dan yayasan semi publik baru yang didirikan demi kepentingan keluarga Soeharto, terutama anak-anaknya. Kalau kepada kelompok-kelompok oligarki militer, Soeharto berbicara sebagai presiden atau penguasa, tapi ketika anak-anaknya sendiri mulai terlibat dalam jaringan kekuasaan dan bisnis, maka Soeharto sebagai bapak yang berbicara. Perjalanan bisnis anak kelima Soeharto, Tommy misalnya, bisa kita sebut menjadi salah satu manifestasi atau percontohan. Di umurnya yang baru 22 tahun, masih sangat muda, Tommy Soeharto memulai usahanya dengan grup Humpus yang dibangun. Hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan saja, dia sudah punya 20 anak perusahaan yang nantinya berkembang menjadi 60 perusahaan. 1 tahun kemudian, atas izin ayahanda Soeharto tentunya, Tommy memegang langsung Perta Oil Marketing, sebuah anak perusahaan Pertamina. Melalui grup Humpusnya, Tommy juga mampu menguasai bisnis produksi dan pengolahan kilang minyak. Selain Tommy yang memiliki 60 perusahaan lebih, Tutut Soeharto juga tidak ketinggalan. Grup Tutut ternyata memiliki lebih dari 90 anak perusahaan, mulai dari perusahaan telekomunikasi sampai infrastruktur. Meski dimodali dengan kas negara, Soeharto mengeluarkan keputusan yang memberikan 75% keuntungan jalan tol bagi putrinya sendiri lewat grup yang dimiliki Tutut sendiri tentunya ya. Pastinya semua kesuksesan itu atas backingan bapaknya sendiri. Agak privilege ini memang. Kalau dihitung-hitung ya, keluarga Soeharto itu punya saham mayoritas di lebih dari 564 perusahaan. Dari semua catatan kepemilikan saham, gak ada satupun atau satu sektor pun yang gak tersentuh. Mulai dari gas, minyak, tambang, jalan tol hingga properti. Berkat semua praktik oligarki itu, lewat majalah Forbes tahun 97, Soeharto mencatatkan dirinya sebagai orang paling kaya nomor 4 di dunia dengan nilai harta individual sebesar 16 miliar dolar. Wow, walaupun gaji presiden waktu itu ya cuman sekitar 21 ribu dolar per tahunnya. Seperti yang akan terjadi nantinya, cerita kekayaan keluarga Soeharto ini justru berakhir pada keruntuhan rezim sendiri. Ketika keagresifan anak-anak Soeharto dalam menuntut bagian kekayaan tak dapat dibendung oleh ayahnya sendiri, maka yang terjadi adalah perpecahan di kubu elit militer dan oligarki yang justru merupakan penyangga utama kekuasaan Soeharto itu sendiri. Pada akhirnya, semua cerita tentang krisis energi ini berjalan seperti yang dikatakan sastrawan Gunawan Muhammad, bahwa cerita minyak selalu rapat dengan cerita kekuasaan besar. Minyak menjadi ujian setan bagi orang yang berada di singgasananya. Soeharto mungkin menjadi contoh bagaimana cerita minyak bisa menjungkalkan kekuasaan sekokoh apapun. Sejarah perang Yom Kippur maupun Rusia-Ukraina mengajarkan fakta bahwa pasokan energi yang bertumpu pada negara-negara tertentu sangat rentan mendorong krisis energi terjadi. Baik negara-negara Arab maupun Rusia memang cenderung menggunakan kelimpahan energinya sebagai senjata politik untuk nilai tawar. Pastinya menjadi penting untuk terus mendorong agenda-agenda perdamaian di tengah-tengah konflik global yang melibatkan negara produsen energi itu. Tapi yang terpenting adalah memikirkan bagaimana kita merumuskan energi alternatif supaya kepentingan bersama tidak hancur akibat politisasi minyak tersebut. Jika minyak adalah kutukan, sebaiknya kita pasang jimatnya dari sekarang.